udah kedengeran ya suaranya? Oke, langsung saja sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, kita bahas soal kemarin yang belum sempat selesai karena keterbatasan waktu. Oke. Nih, oke. Udah dikerjakan? 15 udah. 14 udah 14. Tapi baru dapat satu yang benar. Baru dapet satu yang benar. Oke, kita baca dulu ya Mm-mm. sama-sama. Kita kerjakan sama-sama. Nomor 14. Nah, jadi ada bangun trapesium. Nah, keliling bangun trapesium tersebut adalah 62 cm. Berapa banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, berarti panjang AC 18 cm. Nah, berarti kita harus tahu masing-masing sisinya dulu. Kamu udah tahu X-nya berapa? X-nya 5. X-nya 5. Oke, berarti cara nyarinya gimana? Ditambah semua ya, Ya, berarti karena ya keliling. harus. Keliling Mm. sama dengan 62, keliling itu yang mengelilingi. Berarti 4X tambah 2X tambah 5X tambah 3X. 14X ya. 14X ditambah berapa? Min 4 plus 3 min 1. Min 1, min 4, min 5, min 5, min 3, min 8 sama dengan 62. Berarti 14X sama dengan 70. Berarti X sama dengan 70 bagi 14, 5. Bener ya? Oke. 5 udah ketemu. Berarti panjang AC. AC ya. Oh, berarti AC ini sisi miring dia. Nah, berarti panjang DA berapa, Dek? 3 kali 5 min 3. 15 min 3. 12 ya. 12. Terus 4X min 4. 20 min 4. 12. 16. Nah, berarti 12, 16 sisi miringnya berapa? Ah, cara nyari sisi 18. miring gimana? 18. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Tapi ini bisa triple Pitagoras nggak? Coba 12, 16. Sama-sama dibagi 4 coba berapa? 3, 4, Ya, 5 kan kalau 5. Pitagoras. Nah, berarti tinggal kalikan 4. Berarti satunya 20. 20. Berarti tinggal gunakan perbandingan aja biar cepat. Berarti ini 20 ya. Berarti AC salah, ya kan? Oh. Mm. Berarti yang nomor satu salah. Nomor 2 bener nggak? DB itu 2 akar 65. Oh, DB sisi miring lagi. Nah, berarti 16. 2X plus 3 berapa? 13. 15 tambah 3, 18. 10 tambah Ya, 3, deng. 10 iya tambah 3, 13. 13. Nah, ini bukan bukan triple Pitagoras kah ini? Bukan ya? Iya nggak? Bukan, bukan. Bukan. 16 bukan. Bukan ya? Hmm. Berarti ini cara menghitung DB menggunakan bukan menggunakan segitiga BCD, tapi menggunakan segitiga ADB ya. Jadi segitiga yang ini. Nah, oke, kita menggunakan itu aja. 5X min 4 berapa? 5 kali 5, 25. 25 min 4, 2, 1. Satu. Berarti 12, 2, 1. Sisi miringnya berapa? Nih, sama-sama dibagi 3. 4, Ya, 7. Ada nggak sih 4, 7? Nggak ada. nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Berarti oke, kita cari manual aja kalau gitu ya. BD sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 21 kuadrat berapa, Dek? Kalau 12 kuadrat kan umum tuh 144. Kalau 21 berapa? 21 kali 2. 44. 441. Bukan. 441 ya? Hmm. Ya, 441 ditambah 144 berapa?
Berarti 585. betul. Berarti 585. Nah, barulah kita keluarkan. Nah, kebetulan di sini ada ini 65 sama 2. Berarti bisa Ya, dibagi 65, ya kan? Bener nggak yang itu? 565. Hah? Kok ada genapnya kali 4? Berarti bukan. 565 kalau kamu ya, keluarkan berapa? Bagi 25 bisa nggak? bagi 25. 565 bagi 25. Iya, berapa? Koma ya? Koma. Iya. Koma. Berarti yang lain. Bagi 9. Bisa nggak? Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya? bisa, Mbak. 565 bagi 5 berapa? 113. 113 apakah bilangan prima? Apa nggak bisa dikeluarin, Iya, BD? Bentar, bentar. A, B, D. iya, bilangan prima. Dua Kalau satu satu tiga dua bilangan prima. belas. Iya, bilangan prima ya dia. Berarti nggak bisa Iya, dikeluarin. Nah itu lima enam nggak bisa. lima. Iya, nggak bisa. Mm-mm. 347. Oh, nggak bisa. Berarti nggak bisa ya. Jawabannya berarti duanya ini berarti salah. Ya, Mm-mm. Terus luas ABCD. benar. Luas ABCD 222, bener kah? Iya, benar. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Berarti jumlah sisi sejajar 16 tambah 21 kali 12. Seret, seret, 6. Berarti 737 kali 6. 222, bener deh ini. Ya, Ya, berarti 3 benar. Yang 4 benar nggak nilai X-nya 7? Salah ya, karena X-nya berarti adalah 5 harusnya. Berarti yang benar adalah yang 3. Oke. Oke. satu, Mbak. Banyaknya dari 4 yang Iya deh. benar. Oh iya, teledor aku. Oke, tak kira, tak kira nomor berapa yang benar. Oh, berapa banyaknya ya? Benar-benar. Satu ya berarti. Oke, oke. B, B, Ya, B. Oke, sip. Untungnya membaca pertanyaan lagi. Oke, lanjut. Nomor 15. Nah, diketahui N dan 4N plus 5 per N plus 1 adalah bilangan bulat. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Kita cari yang benar lagi. Oke. Jumlah kuadrat dari nilai N yang memenuhi pernyataan di atas adalah 4. Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dari pernyataan di atas. Berarti kalau jumlah kuadrat dari nilai N. Berarti harus kita cari tahu N-nya dulu dong ini. Ya kan? Berarti N-nya berapa, Dek? Yuk kita cari tahu dulu deh N-nya berapa. 4N ditambah 5. Nah, 4N ditambah 5 per N plus 1. Nah, masing-masing kita pecah dulu. Kita pecah dulu dia. Biar jadi N-nya. Nah, berarti 4N plus 5 itu kan 4N ditambah 4 plus 1 ya. Per N plus 1. Biar kita ada yang bisa dicoret gitu loh. Nah, 4N plus 4. Jadi kita pecah dulu. Nah, oleh karena itu kan kita bisa ambil 4-nya. 4-nya dikeluarkan. Jadi N plus 1 tambah 1 itu ya. Per N plus 1. Ya, berarti tinggal bisa. dipecah lagi. Belum bisa dicoret karena itu masih Bisa. plus.
N plus satu per N plus satu. Dipecah masing-masing biar nggak ketinggalan satunya. Kan itu miliknya satu juga. N plus satu. Nah, kalau udah gini barulah bisa kita coret. Ini sama ini coret. Habis itu tinggal 4 ditambah satu per N plus satu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau penyebut itu harus Sama. tidak boleh sama dengan nol kan? Hmm. Oh, berarti N-nya sama dengan, berarti kalau N plus satu tidak boleh sama dengan nol, berarti N-nya adalah min satu. Tidak boleh maksudnya. Tidak boleh sama dengan min satu. Hmm. Nah, berarti benar nggak nih? N plus satu. Eh, cara nyari N-nya berarti gimana, Dek? Itu enggak penyebutnya disamain N plus satu gitu nggak bisa. Duh, tadi udah. Nah, Nggak ini boleh. kalau Oh iya. disamain ini, no? Oh iya. Heeh. Berarti 4 ditambah 4 ditambah. Lah, lah kalau kayak gini nggak ada sama dengannya gimana ya nyari N-nya ya? Iya. N adalah dan 4N plus 5 per N plus satu adalah bilangan bulat. Berarti dia itu bilangan bulat N-nya pasti. Berarti yang paling mendekati itu kalau N plus satu berarti dia N-nya bisa nol atau N bisa min 2 per satu min satu min 2. Ya, jadi nilainya satu sama, jadi kalau penyebutnya berarti nilainya satu sama min satu. Ya. Itu dapat min dua dari mana? Min 2 dari ini. Kalau kita ambil ambil penyebutnya itu paling dekat itu satu dan min satu. Gitu. Jadi kan N plus satu kan penyebut toh. Nah, kan dia nggak boleh nol. Kan kalau nol itu kan paling dekat dengan min satu sama satu. Ya. Nah, tak jadiin min satu sama satu. Berarti kalau N plus satu sama dengan satu, berarti N-nya nol. Kalau N-nya min satu, kalau N-nya, oh, min satu sama dengan satu sama dengan satu, berarti N-nya dua. Ini min ya, ini min. Nah, jadi ini min 2. Berarti coba kita baca. Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dari nilai n yang memenuhi pernyataan di atas adalah 4. Bener nggak? Bener ya kalau ini. Nah, kalau min dua gimana? Karena nol kuadrat ditambah min 2 dikuadratin. Itu 4, ya kan? Berarti satu benar saat ini. Terus, selisih kuadrat dari nilai n yang memenuhi pernyataan di atas adalah 4. Berarti min 2 kuadrat dikurangi nol kuadrat adalah 4 juga. Berarti benar juga dong. Iya, empat. Mm-mm. Mm. Terus, banyaknya nilai n yang memenuhi pernyataan di atas adalah 4. Min dua. Berarti harusnya min 2. Harusnya min 2. Berarti ini salah. Ya, harusnya 2 ya. Harusnya cuma 2. Nol sama min 2. Salah. Terus, selisih nilai yang n yang memenuhi pernyataan di atas adalah 2. Selisihnya 2, benar nggak?
Nol dikurangi min 2. Bener ya? Iya. 2. Mm. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Berarti 3. 3 yang benar. Mbak, mau itu dijelasin ulang yang tadi, yang dapatnya 4 plus ini, yang dari awal ini. 14. Enggak, yang dari awal, yang nomor 15 yang dari awal. Kok Oh, bisa dipecah-pecah gitu? oh lah, ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, jadi diketahui N dan 4N+5 per N+1 adalah bilangan bulat. Nah, berarti berarti kita cari tahu dulu N-nya berapa gitu ya. Nah, kalau mencari seperti ini, kita harus cari biar supaya N-nya tuh tunggal gitu loh. Nah, biar bisa ditahu syaratnya, kayak syarat tadi penyebutnya nggak boleh nol tadi loh. Nah, ini kenapa tak pecah? Biar biar N+1-nya ini ada temennya di atas yang di pembilang. Nah, biar makanya 4N+4 itu nanti kan kalau empatnya dikeluarkan jadi ada unsur N+1. Nah, makanya N+1-nya ini kan nanti bisa dicara sama yang penyebut yang bawah. Nah, berarti kan bisa dicoret masing-masing. Seret-seret ini. Tapi kan karena ini tadi kenapa tak pecah ini lagi? Karena ini kan penyebutnya kan masing-masing punyanya 4N+1 sama sama satunya. Nah, jadi kan ini masih plus, ini belum kali. Kalau kali langsung saja ini coret. Tapi karena ini belum kali, makanya itu tak pecah tadi. Nah, terus 1 per N+1. Nah, berarti kan jadinya ini ya, jadinya ini 4 ditambah 1 per N+1. Nah, karena penyebut itu N-nya tidak boleh sama dengan nol. Nah, berarti N tidak boleh min 1. N tidak boleh sama dengan min 1. Berarti bukan min 1. Nah, terus tak cari tadi yang mendekati itu kalau kalau bukan nol adalah bisa min 1 sama 1. Nah, jadi tak sama denganin N+1 sama dengan 1 dan N-1 sama dengan min 1. Ya udah ketemunya N-nya 0 sama 2, min 2. Nah, barulah kita masukkan ke pernyataan-pernyataan tadi benar atau enggak. Gitu. Oke? Oke. Jadi sebenarnya kalaupun 15 ini harusnya ada sama dengannya itu malah lebih enak ya nyari N-nya. Karena 4N+5 per N+1-nya nggak ada sama dengannya. Jadi kita agak bingung nyari N-nya gimana. Misal ini sama dengan X-nya ada angka itu malah lebih mudah ya. Oke, itu. Lanjut. 16. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui tan alfa sama dengan 3/4. Nah, tan alfa berarti tan itu depan per samping. Kan di, ya, Desa. Nah, berarti alfanya ini 3 sama 4. Nah, berarti 3/4 berarti miringnya ada ketahuan. Ini 5 pasti. Terus, berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Berdasarkan informasi di atas. Tan alfa plus beta sama dengan 5/4. Benar nggak? Tan alfa plus beta. Nah, ini A juga berarti ini 3. Oke, berarti kita bisa cari tahu menggunakan rumus penjumlahan trigonometri. Nah, berarti tan alfa plus beta rumusnya apa, Dek? Tan alfa plus beta. Tan alfa plus beta sama dengan. Duh, berarti itu tinggal ini ya. Tinggal alfa plus beta aja ini. Alfa plus beta kan jadi ini nih. Seret. Ya kan? Nah, berarti tan alfa plus beta berarti ini yang sisi depannya 3 plus 3 berarti 6. Sisi sampingnya tetap hmm, 4. Nah, berarti nggak usah pakai tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Berarti ya ini cepet aja ya. Tinggal nyamain karena bentuk-bentuk bangunnya itu kebetulan segitiga segitiga siku-siku yang bentuknya jelas gitu ya. Berarti nomor 1 salah ya, karena jawabannya bukan 6/4. Tan gamma.
Oh, gamma ya ini. Tan gamma. Benar nggak ini? 2/3. Berarti ini kita fokusnya sudut ini. Sudut ini sudutnya. Berarti depannya adalah 4, depan sampingnya 6. Berarti harusnya 4/6 kalau disederhanain jadi Habis itu. 2/3. Berarti benar. Yang dua. Sin alfa adalah 3/5. Sin. Kalau sin berarti demi. Depan Demi. per miring. Berarti yang Hmm. alfa ini apakah betul? Depan per miring. 3/5, bener ya? Bener. Karena demi. Depan per miring. Bener. 3/5. Terus yang terakhir, cos gamma itu adalah 3/13. Berarti cos ini. Cos itu berarti apa? Depan per kok depan lagi sih? Sami, Terus sami. 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 Samping per Sami. miring. Bener nggak? Sampingnya itu 3. Sampingnya tuh 6 ya. Sami. 6 per Oh gitu. miringnya berapa? Ininya berapa, Dek? 4, 6. Satunya pasti triple Pitagoras. 2, 3, 5. 10. Betul, 10. 4, 6, pasti satunya 10. Berarti 6/10. Nah, berarti jawabannya... Saya. 4, 6, 10. Itu 6, 8, 10 Iya. nggak sih? Bukan, Oh bukan. iya. Bukan, cari pakai sisi miring biasa yo. Akar 6 kuadrat. 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti 16 11. tambah 36. Berapa? Akan 52. Akar 52 itu berapa? 4 kali 13 ya. Berarti 2 akar 13. Oke. Berarti kita masukkan miringnya bukan 10. Kesalahan tadi. Berarti kita ganti dengan 2 akar 13. Nah, biar bisa coret-coret. Nah, berarti jawabannya benar. 3/13. Nah, berarti 2, 3, 4 semua benar. Berarti jawabannya D. Karena ada 3 yang benar. Oke, gampang nah ini mah ya. Lanjut. 17. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat tak nol. Nah, berarti bukan nol. Dan memenuhi A itu lebih besar dari 3B. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti A lebih dari 3B. Kalau A lebih dari 3B, A lebih dari 3B. Ya, 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 ya. Berarti kalau permisalan aja yuk kita coba. Misal A-nya Kalau berapa? satu. Satu. Sat- Kalau A-nya 1, nah, nek 1 nanti ini no dek negatif no Ya. yang B. Oh, coba dulu aja. Kalau A-nya 1, B-nya berapa? 3, B3. Bukan, bukan. A-nya Dua. 1, A-nya 1 berarti B-nya min 4 ya. Karena Kenapa nggak main sa- empat, Mbak? karena nggak sama dengan kan biasanya kan itu kan kalau A-nya 1, B-nya A-nya 1 lebih Oh, A dari lebih besar dari 3B. Oh iya. Heeh. Se. Saya kok Ini ngeliat. 12. A-nya 1 berarti min 1/4 ya. Kan kalau di situ Belum. min 1/3. Min 1/3 sama min 1/4. Gini aja deh, A-nya jangan 1. Kalau 1 nanti pecahan. Jelek. Jadi A-nya agak lebih besar dikit. A-nya kalau 5 berapa? A-nya kalau 5 berarti B-nya kan 1. Ya. Karena kalau 2 dia pasti 6. Ya.
Kalau satu kan tiga, pas. Lima lebih besar dari tiga. Oke, kalau A-nya, hmm, kalau A-nya 5, B-nya min satu, itu kan juga bener. Kalau dibalik. Berarti, berarti ini 5 lebih besar dari min 3. Itu juga benar. Ini juga 5 lebih besar dari satu. Nah, dari pernyataan ini, mana yang benar? Per satu lima per tiga. Berarti A per B. A per B itu berarti berapa? 5 per satu. 5 per satu Hmm. berarti 5. 5 ini 3 atau juga atau min 5 kan A per B yang satunya. Kan ada dua kemungkinan tadi. Min 5 sama Kenapa 3. min? Oh, kenapa Kan A min per lima Mbak? Lah ini A per B loh. A per B kan berarti Oh, dibikin negatif. Oh iya, oh, dibikin negatif. 5 bagi min satu. Nah, berarti kan min 5. Berarti ini lebih besar. Tidak. Ini gini. Berarti tidak dapat disimpulkan. Karena bukan ini juga, bukan ini juga, apalagi ini. Ya, ini salah semua. Berarti yang benar adalah tidak dapat disimpulkan. Karena kalau kita hanya satu kemungkinan saja mempercayai yang atas toh, padahal kalau dia B-nya juga min satu juga 5 lebih besar dari min 3. Jadi jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Gitu. Oke, lanjut sama mirip ya nomor 18. Diketahui X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Oke, manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oh, kita cari lagi nih. Kita tentukan dulu nih berapa itu. X plus Y per XY. Oke, berarti itu... Itu dua bilangan yang berbeda ya, Mbak? Berarti? Bener, bilangan beda. Berarti kan ini bisa kita keluarkan tiganya ya. X plus Y per XY. Kalau ini kita pangkatkan 3, ini kan X pangkat 3 ya pangkat 3. Tapi harus kita tambah dengan apa? Dengan, kan kalau X plus Y, X plus Y dikalikan X plus Y kuadrat. Nah, itu kan jadinya ini. Tahu maksudku? X plus Y dikalikan kan kita biasanya menguadratkan tok yang bisa x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy kalau ini barulah kita kalikan ke dalam semuanya berarti x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 2x kuadrat y sama terus plus pokoknya plusnya banyak lah plus xy plus x kuadrat y plus kurang apa lagi nih? 2xy kuadrat ya. 2xy kuadrat. Nah, intinya plusnya itu ada ininya, ada tambahan ini ya dalam dalam P. Sedangkan yang Q hanya ini saja. Berarti ini A plus X kalau P. Sedangkan Q itu A saja. Oleh karena itu, P lebih besar. iya ya, P lebih besar ya berarti ya. Iya. Berarti P lebih besar dari Q. Kalau kamu coba angka coba deh. Bener nggak? Dua sama Kamu tiga gitu. satu sama dua aja. X-nya satu, Oh, oh iya. Y-nya dua. Berarti satu satu ditambah
8. 8. 9. 8. 1 kali 8. 8. Terus ini berapa? 3. 3 pangkat 3. 27. Ini 2. Bener nggak? 9 bagi 8 itu cuma 1 koma ya. Kalau 27 bagi 2 itu bisa hmm, Iya. 1 sama 13-an lah. Ya benar ya. Eh. Enggak, berarti Q-nya lebih besar. Oh berarti kayaknya lebih besar. Mm-mm. Hmm. Oh, oh bukan, ini harusnya minus. Sorry. Ini harusnya minus deh tadi. Ya kan? Harus Oh, dikurangi ini biar iya. jadi ini. Benar. Untungnya kita cek pakai angka tadi. Oh iya ya, berarti ini harusnya A min X. Ya gitu. A min X. Nah, barulah ini. Ini apa? Oke. Berarti P lebih besar daripada Q. Oke, jawabannya yang P kurang dari Q. kok ini tadi lah. P kurang dari Q. Oke. Sebenarnya masukin angka lebih lebih cepat sih sebenarnya. Oke. Iya. Heeh, lebih cepat. 19. Panjang lintasan suatu karnaval adalah 4 kilo. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil 2 hingga 4 meter. Dan jarak antar mobil adalah 2 sampai 5 meter. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? 4 kilo. Kita jadiin meter dulu semua. Nah, berarti 4 kilo berapa meter? Itu. Heeh, 4.000. Nah, terus P, banyak mobil yang ikut karnaval. Berarti berapa banyaknya mobil yang ikut karnaval, Dek? Kalau setiap 2 sampai terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan jarak. Panjang mobilnya itu 2 sampai 4 meter, jarak antar mobilnya itu 2 sampai 5 meter. Berarti berarti 4.000 dibagi. Oke, kita visualisasikan dulu ya. Jadi di sini tuh ada mobil. Nah, mobil panjangnya dia itu 2 hingga 4 meter. Nah, terus jaraknya dia sampai sini tuh mobil sama mobil lain itu adalah 2 sampai 5. Nah, habis itu habis itu udah itu toh. Terus berarti pas setiap panjangnya ini berapa? Jadi setiap setiap jarak ini tuh terdapat satu mobil. Nah, berarti Hmm. panjangnya dari Hmm. 4 sampai 9 ya. 4 sampai 9 meter lah. Kita nemu satu mobil. Nah, berarti Iya. berarti banyak mobil yang itu karnaval itu kalau setiap setiap 4 sampai 9 meter ada satu mobil. Berarti tinggal kita bagi sama 9. Ibu Ya. bagi 9. Berapa? Berarti 1.000 dibagi 9. Kok 1.000 tuh? 4.000 tuh. 4.000. Iya, empat Oh. ribu Iya, iya, kesalahan nulis. 4.000 bagi 9 berapa? Ini P-nya. 40 bagi 9. Kan 4, 36. 4, 36. Ada 40 lagi, 4 4. lagi. 4, 4. 4, 4, 4. Hmm. Ya. Oke, berarti Q-nya 500. Tapi Kayak kurang deh. ini hanya buat yang 9 loh ya. Kalau jaraknya 9 meter. Kalau kita yang ambil yang minimumnya, yang 4, berarti P-nya berapa? P-nya berarti Iya. total panjang lintasan dibagi
4. Ibu. Berarti 1000. Berarti banyak mobil itu dari 444 sampai 1000 dia. Ya kan? Hmm. Hmm. Berarti P bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Oke, berarti tidak dapat disimpulkan lagi jawabannya. Karena P bisa 44, P bisa 1000 gitu ya. Dan Q hanyalah 500. Dia di antara tengah-tengahnya. Oke, jadi tidak dapat disimpulkan lagi. Oke, lanjut. Mbak mau tanya, Oh iya, iya, bentar, mau silakan. tanya. Ini yang gambar itu kan 2 sampai 4 sampai 2 sampai 5. Itu kenapa bisa 4 sampai 9? Kenapa nggak 2 sampai 9? Hah? Yang gambar itu, Mbak. Enggak Kenapa lah. jaraknya bisa Lah rentangnya misal, bisa 4 sampai 9? kalau kita ambil minimum. Ambil minimum ini dua, mobilnya panjangnya 2 meter, jaraknya 2 meter. Berarti kan total total satu jarak sama mobil kan 4 Oh, ini. oh, Gitu. oh iya. Terus Ditambah 9 dari 9 ya dari ini. 5 tambah 4 itu. Oh, betul, betul, betul. Jadi kalau misal panjangnya 9, jaraknya 4, kita ambil maksimumnya, berarti kan, kok 9 toh ini? 5. Nah, 5 sama 4 berarti ya 9, gitu kan? Ya. Heeh, gitu. Jadi ambil salah satu. Oke, lanjut. Nah, nomor 20. Jika P adalah himpunan mata kuliah yang harus diambil oleh Novita dalam 6 semester, maka notasi P ke J diartikan bahwa mata kuliah J hanya dapat diambil langsung setelah lulus salah satu mata kuliah pada P. Diketahui itu. Urutan pemilihan mata kuliah yang benar agar Novita dapat memilih F. P itu himpunan mata kuliah. Notasi P, J. J itu hanya diambil langsung setelah lulus. Salah satu mata kuliah pada P. Nah, berarti ini misal, misal ini kita ikutin alur yang A, C, E, F ini. Urutan pemilihan mata kuliah yang benar agar Novita dapat memilih F. A, C, E, F. Salah ya? Kenapa salah? A, C, E, F. Gimana Mbak caranya? Kalau ini kan kalau harus boleh lulus dulu. Baru baru dia bisa ngambil salah satu mata kuliah di F, ya nggak? Di P, sorry, di P. Mata kuliah J itu hanya bisa diambil setelah lulus F. F itu DE. DE kan itu berarti J, ya kan? Di panahnya itu. J. Berarti menurutmu ini gimana, Dek? Ini himpunannya, bentar. Himpunannya itu ini ya. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Nah, gini. Ini tuh P. Itu J, ya kan? Kalau di itu. Kalau P itu mata Ya, kuliah. Mata kuliahnya berarti yang diambil oleh Novita dalam 6 semester. Sedangkan J itu hanya dapat diambil setelah lulus salah satu mata kuliah pada P. berarti boleh D, boleh E. Boleh D, boleh E. Kalau dia salah satunya. Heeh. Berarti A, C, E, F. Benar nggak kalau A, C, E, F? Terus C, E, E. Enggak boleh. Oh, nggak boleh ya. A, C, Oh, E, ya F. paham. UDF. Berarti Y yang satu nggak boleh. Kalau A, B, D, F. A, B, Enggak boleh. D, F.
Kenapa? DPI. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? KB, nggak KB. Lebih C, jadi cuma ada BC. Selesai. A, B, D, F. A, milih A. Habis itu milih B. A, habis itu milih B. Habis itu D. A itu berarti... A kok kosong sih itu? Iya, A berarti kosong. kosong. B satu. Mm-mm. Satu ditambah D itu dua. Tiga. Tiga, empat, lima. Bener loh ini ya. Kok bisa? A. A kan kosong. B kan ini. Mm-mm. B itu A. Mm. Terus D, Oh, D itu BC. ya. F itu DE. Ini himpunannya piye toh kok salah satunya kosong itu yang AC itu kenapa kosong gitu loh. Tak kira tuh biar kalau B. Biar gak ngambil lagi apa yo mata kuliah. Berarti A itu belum ngambil mata kuliah dia. Urutannya B itu dia mengambil mata kuliah A. Terus yang D itu dia ngambil BC. Terus ngambil F, DE. Berarti kalau F itu bisa B, C bisa B. A, B, C, D, E, F. Iya no bener no dek. Sehingga dia bisa milih Kan? F. Karena kan A, B, C, D, E, F. Oh, Oh, oh. Iya benar. kalau nah, kalau yang satu tadi, berarti kan Ada yang satu AC, tadi A kan kosong, C A, C, juga kosong, E-nya kan cuma B, E, B. F, D, E. Jadi dia, Nggak komplit gitu, nggak ada A-nya, nggak komplit, nggak komplit. nggak ada C-nya juga. Oh, oh ya, Coba terus B, yang B, E, F. Nya yang B, A, D. Ini nggak bisa. B, Itu nggak bisa, tiga nggak bisa. F nggak bisa, nggak bisa. Terus yang Nah, C C, itu kan kosong, D C itu kosong, D, B, C, A. B, Oh C iya, ya bisa. bisa ya, bisa ya. Mm-mm. Mm. Karena urutannya Yang bener. satu itu, yang satu itu berarti kurang C. Oh, oh. Mm. Mm-mm. Berarti dia bener urutannya gitu loh, A, B, C, D, E, F-nya. Ya Allah Mbak, ini nalar banget Mbak, ini. Benar banget. Berarti yang benar 2 sama 4. Iya. Yang lainnya enggak salah. Oke, berarti 2 sama 4. Berarti butuh ini banget ya. Mm-mm. Konsentrasi. Apalagi kita dibingungkan oleh hiburan kosong itu. Ya, yalah. Memang soal TBK high level banget sih. Ya Allah. Oke, 21. Lanjut. Diketahui garis L1 dan L2 tidak berpotongan. Jika L1 adalah 5x plus Y sama dengan 1, maka yang tidak mungkin menjadi persamaan L2. Jadi kita cari apa, Dek? Kan garis L1, L2 nih. Berarti kalau persamaan garis pasti dia ada hubungannya dengan gradien, ya kan? Tidak berpotongan. Tidak berpotongan berarti tidak sejajar. Nah, tidak sejajar. Tidak berpotongan ya berarti sejajar, kok, gitu. Tidak berpotongan berarti sejajar. Sejajar. Berarti M1 sama dengan M2. Berarti cari M-nya dulu, Dek. Iya. Ini berapa? M sama dengan
min B per A. Ya, kalau persamaan garis seperti itu. Berarti min 1 per, 5. min A per B tuh. Min B per A. Min A per B, Dek. Kebalik kan Oh, ini. Min A per B kan min Y per X harus saya. Koefisien dia sama koefisien itu X. berarti dibikin Y dulu ya. Bikin Y sama dengan. Oh, Y sama dengan, atau kalau bingung pakai rumus itu ya udah bikin Y sama dengan aja. Y sama dengan MX plus C. Y sama Ya. dengan min 5X plus 1 ya kan? Berarti kan M-nya min 5 Ya. gitu aja. Ya. M-nya min 5. Berarti kan benar tadi min A per B. Min 5. Habis itu L1 dan L2 tidak sejajar. Tidak berpotongan. Berarti sejajar. L2, L1, L2. Berarti M-nya, berarti M1 sama dengan M2. Nah, terus maka yang tidak mungkin menjadi persamaan L2. Berarti kan kita udah tahu tadi apa? Garisnya dia itu pasti sejajar L1 dan L2. Ya. Kita cari gradien masing-masing. Nomor satu gradiennya berapa, Dek? Min 5. Min 5, berarti salah. Eh, oh salah. Kalau Bener sama sih. salah. Benar. Yang tidak Benar. mungkin, Dek. Yang tidak mungkin. Oh, yang tidak mungkin jadi. Berarti ini mungkin. Ini mungkin. Berarti itu bisa sejajar. Berarti Betul. benar. Saya kalau sejajar benar. Kalau Y Ya, plus 5X min 7, berarti kan 5X dipindah dari min 5 juga. Berarti min min 5 5. juga gradiennya. Berarti ini mungkin. Ya. Ini Y sama dengan, ini kalau dipindah Min Y-nya pindah 5. cross kiri, 5 pindah cross Min kanan 5 jadi juga. min 5 juga. Berarti benar juga. Sedangkan ini Y-nya sama Enggak. dengan 1/2 ya ini. Kalau ini. 2Y sama dengan 1 min X. 2Y sama dengan 1 min X berarti Y-nya sama dengan min setengah. Jadi ini gradiennya ini min setengah yang 4. Ya kan? Berarti ini salah. Berarti ini tidak mungkin ya. Berarti Ya, hanya 4 berarti yang benar. Berarti yang tidak mungkin. Oke, lanjut. Dua-dua. Bilangan yang merupakan kuadrat dari suatu bilangan bulat. Wow. Kuadrat suatu bilangan bulat. Contohnya, contohnya kuadrat dari suatu bilangan bulat. Contohnya kalau 4 itu berarti 2 kuadrat. Kalau 3 6 itu berarti 6 kuadrat. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan N kuadrat. Itu kalau kuadrat. Berarti yang benar yang mana ini, Dek? Berarti kamu yang berarti yang ini salah ya? Yang satu. kenapa bisa salah? 8/5. Kan pangkat 5 berapa? Gede banget yang pasti sih. Kan Iya. bukan N kuadrat berarti toh? Ulangi Mbak, belum belum masuk belum masuk. Sik. Kuadrat dari suatu bilangan bulat. 9. Nah ini ada 7 nih. 5. Iya ki. Sik. 9. Karena ada 8-nya. Ini kan ada 5-nya.
Kalau pakai kalkulator cepat sih ini, tapi kalau pemikirannya nggak pakai kalkulator gimana ya? Harus kita kuadratin deh ini. Harus kita kuadratin karena kalau ada 8 itu jadinya dia kalau ada 8 itu jadinya dia ganjil di akar nanti. Gini loh maksudku. Ini ya. Kan kalau 9 itu Delapan. Berpangkat dua. 9 pangkat 3, 8 pangkat 5 per 2, 9/6. 7, bentar, bentar, 7 pangkat 2. Ini maksudnya Oh, giniin loh. Kalau dia kuadrat dari suatu bilangan. Ya kan? ya. Oh, hmm. Hmm. 8, 8 itu 2 pangkat 3. Pun 8 kalau diubah jadi 2 pangkat 3 itu nggak masuk juga dia. 2 pangkat 3 kali ini. Pecahan juga kan? Nggak bulat yang tengah. Jadi yang tengah itu nggak bisa. Ya, yang tengah itu nggak bisa. Kita coba lagi yang nomor 2. 6. 6 pangkat 3. 5 pangkat 5 per 2 juga. Berarti yang tengah itu yang bermasalah. Kali 4 pangkat 2. Nah, ini kan kalau dikuadratin, dikuadratin itu ada masalah. Alah lah, 5 pangkat 5 per 2. 4 pangkat 2. Oke. Nah, kalau Enggak, dikuadrat. bentar. Kenapa bisa jadi itu kan berarti yang B ini ya contoh kan 5/2 kan. Berarti kalau dikuadratin apa enggak kuadratnya dikali? Eh. Gimana tuh? Kan kalau A eh aduh gimana ya tulisnya? Kalau kuadrat itu bukannya kuadrat pangkat dikuadratin Bulat kayak gitu gitu ya? ya? Merupakan kuadrat dari suatu bilangan bulat. Nah, terus 5 pangkat 5. Eh, 5 pangkat 5 gitu maksudmu, Dek? bukan. Karena Enggak, 5 maksudnya yang per ini loh, Mbak. yang tengah Yang itu nulis maksud. yang 5/2 kuadrat itu enggak Kalau yang kali 5 2, per duanya coret gitu ya? A, itu kan 5. 5. Itu bukannya benar. Maksudnya kenapa masalah? Hmm, tapi kan di sini yang jadi poinnya itu suatu bilangan bulat, Dek. Jadi ininya sendiri tuh bukan bulat gitu loh, Dek, maksudnya. Yang tengah. Bukan kalau kamu udah kuadratin. Oh, Oh, lima per oh. dua itu bukan bilangan bulat gitu toh. Oh Oh, iya. benar, benar. Karena dia akar gitu loh. Oke. Oh iya, Oh, oke oh, oh, oke. gitu maksudku, Dek. Oh, oh Nah, iya, oke. nah. Jadi dalamnya. Oke, lanjut. Nomor 3 coba. Ini benar nggak dia? Benar. Ya Berarti benar. dia 2 pangkat 3 per 2. Ini juga nggak bisa ya. Oh 5, iya nggak bisa. apalagi ini ganjil semua. Hmm. 7 pangkat 3 per 2. Kalau ganjil nggak bisa. Skip, berarti 1, 2, 3 salah semua. Mungkin jawabannya nomor 4. Oke, kita ini sekarang. Nih, berarti kalau ini ya, 4. 4 berarti 4 pangkat 5 per 2 kali 5 pangkat 3 Ya. kali 6 pangkat 2 kuadrati. Nah, ini bener nah ini. Kenapa benar? Karena empatnya ini kita hapus. Bisa jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat ini bisa dicoret. Oh, Nah, jadi ini hanya ini yang benar. Karena semuanya bulat komponennya. Tidak ada yang akar ya. oh Gitu. iya. Berarti hanya nomor 4 saja yang benar. Kalau yang lain semuanya dalamnya ada akar-akar.
Berarti nggak bisa. Oke, lanjut. 23. Nah, diketahui A dan B adalah bilangan bulat. Nilai dari A kuadrat plus B kuadrat adalah. Nah, jadi semua bilangan bulat ya. Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. A pangkat 4 plus B pangkat 4 adalah 17. Berarti gimana nih? Benar nggak nomor satu itu? A pangkat 4. Kalau A-nya dimisalin gitu, Oh, misalin aja. A-nya berarti satu. kalau satu, ya 1 sama 2 gitu ya. Satu sama dua. Bener ya? Berarti 17 ya dia? Eh, enggak dong. Iya, no. Oh iya, iya, iya benar, benar, Iya, berarti benar. A-nya ini benar ini. A-nya Ya, satu. berarti cukup. Satu Cukup cukup. berarti. Berarti B-nya berapa tadi? Dua ya. A1, B2. Berarti cukup no untuk menjawab pertanyaan. Kalau dia, Iya, oh ya, kalau dia 17. Karena kan satu ditambah 16 itu 17. Ya, ini cukup. Coba kalau dua, cukup nggak? A-nya pasti itu nol, B-nya satu. hmm, A-nya nol, cukup. B-nya satu. Karena nggak boleh negatif loh ya, A-nya. Ya. Ya, berarti A ini nol, B ini satu. Berarti, Oke, satu cukup, 2 cukup. tapi kalau bulat-bulat itu boleh negatif Pak ya? Yang penting bukan pecahan. Oh iya, boleh. Mm-mm. Tapi kalau nol sama satu, min 5 sama 6, min 5 sama 6 ya satu. A Cukup. kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini kita coba dulu. Dari pernyataan satu tadi, bener kan? Berarti kalau satu kuadrat ditambah dua kuadrat itu adalah Min 5. 2. Nilai dari A Oh, kuadrat plus B kuadrat adalah 5. ya. Berarti cukup buat nyari gitu. Oh, cukup buat nyari. Tapi Hmm. kalau yang B, yang nomor 2, Kuadrat. nomor 2, ini 0 sama satu. 0 tambah satu satu. Ini min 5. Kalau min 5, 25 tambah 36. Berarti pernyataan satu cukup sama. 2 bukannya cukup juga ya? Iya, Bisa? dua. Oh, maksudnya kalau 0 Iya, sama satu ya juga bener ya? iya. Dia bulat Pasti juga cukup loh. buat jawab pertanyaan gitu loh. Berarti pernyataan satu. Ya berarti jawabannya, Oke, jawabannya yang mana ini? oke, oke. Pernyataan satu dan dua tidak cukup loh. Eh, D, kok oh cukup? ya, D, oh ya, D, oh ya. Ya, ada. D, atau pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dan pernyataan dua saja cukup, ya kan? Ya, ya. Benar, 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 benar. Berarti ini jawabannya yang D. Oke. Iya, kalau dilihat-lihat iya. Benar, 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 benar. Sama-sama bilangan bulat. Mm-mm. Oke, lanjut. Diberikan persamaan garis L sama dengan Y sama dengan MS plus C. Apakah garis L melalui kuadran 4?
Oh, berarti gimana caranya? Ini tuh melalui sini gitu. Melalui kuadran 4. Benar, Mbak? Ini kuadran 1. Oke? Dah. Nah, berarti itu harus melalui kuadran 4, Dek. Berarti putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. M lebih dari 0. Kalau kalau M lebih dari 0 itu gimana? Oh, satu, satu, satu X plus C. Kalau 1 X plus C ya, berarti gini. Hmm. Kalau M lebih dari 0, pasti dia positif, ya kan? Hmm. Pasti dia positif. Berarti dia garisnya naik. Tapi kalau M kurang dari 0, dia pasti negatif. Berarti garisnya gini. Nah, berarti kita butuh kurang dari 0 yang bisa melalui kuadran 4. Berarti yang M1 saja tidak cukup. Ya, Satu saja tidak cukup. Lalu C lebih dari 0. C kurang dari 0. C itu yang ini. C kurang dari 0. Kalau C kurang dari 0, berarti titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, Dek. Titik potong sumbu Y. Ya kan? Titik potong sumbu Y kan kalau X-nya 0. Berarti Y. Misal ya. Misal. Kalau ini. Titik potong sumbu Y ya. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Berarti kalau X-nya 0. Berarti kalau X-nya nggak paham, Bang. C-nya negatif atau positif pun dia sama. Titik potong di sumbu Y negatif. Berarti MX plus C. Titik potong sumbu Y itu berarti X-nya 0. Kalau ini 0, Y sama dengan C. Tapi C-nya negatif. Nah, C-nya negatif. Kalau C-nya negatif, nah berarti titik potongnya di sini kan? Kan kan 0, 0, min C. Nah, berarti sini titiknya. Nah, berarti bisa sini, bisa sini. Ya cukup ya, ini kalau ini. Kalau, Ya. oh iya. Mm-mm. Kalau C-nya Tapi negatif, dia berarti bisa melalui melalui ini, melalui kuadran 4. Asal C, ya asal asal C-nya itu negatif. Itu bisa di kuadran 4 dia. Pasti. Pasti, pasti. Mau gini, itu pasti ngelatih kuadran 4. Berarti pernyataan 2 saja itu cukup. Berarti pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ya, bisa, Fani. Paham kan maksudnya? pikir, ulangi, Mbak. Kan gini, dia sama dengan MX plus C. Kalau tadi kan M Ya. genah salah, karena kalau MX plus C,
Itu M-nya lebih dari nol. M-nya lebih dari nol. Kalau M-nya lebih dari nol, otomatis apa? Otomatis dia positif. Nah, berarti garisnya naik. Kalau 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 M lebih dari nol, berarti garisnya tuh naik. Nah, garis naik itu seperti apa sih? Misalnya itu apa sih ya yang biru? Nah, garis naik itu seperti thread. Nah, tapi bisa saja dia nggak lewat kuadran 4, bisa saja lewat kuadran 4. Jadi nomor satu itu nggak cukup, gitu loh. Ya, Tapi kalau C kurang dari nol, kalau misal C-nya negatif, misal kamu ambillah salah satu titik yang eh, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kan berarti X-nya 0, Dek. Ya kan? ya, Nah, berarti Y-nya sama dengan min C, pasti. Nah, kalau Y-nya sama dengan min C itu yang mana? Y itu sama dengan, berarti kan 0, min C. 0, min C. Kalau misal 0,4, misal aja ini 0,4. Ini 0, min 4. Berarti kalau dia melalui sini kan, garis itu kan kalau nggak ke kiri ya ke kanan gitu ya. Kalau garis mm, MX plus C, ya udah berarti kiri bisa, kanan bisa. Pasti dia melalui ini. Yang melalui ini sama ini. Pasti dia melalui kuadran 4. Tapi misal C-nya itu positif di sini, dia bisa saja dia bisa saja gini, bisa saja gini, bisa saja melalui, bisa saja enggak. Gitu. Itu dek maksudku. Paham toh? ya, Nah, berarti B ya, yang bener B. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu, Dek. ya. Itu Agak kurang satu sulit nomor ya. aja. Apa ya? Iya, kan Oh iya 25. itu. Lanjut Iya, aja nggak sih? Bentar. ya, satu aja, Mbak. Satu. Yuk. Berarti nomor 25 diketahui X, Y sama tidak sama dengan nol. Apakah X plus Y sama dengan nol? Putuskan. Berarti X Y tidak sama dengan nol. Berarti X itu bukan nol. Y juga bukan nol. Nah, apakah X plus Y sama dengan nol? Nah, berarti kalau nomor pernyataan satu, X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Berarti X-nya itu plus minus Y, ya nggak? Gini loh. Berarti X itu kan akar deh. Akar Y kuadrat. Berarti X sama dengan positif atau negatif Y-nya, ya kan? Jadi X-nya itu plus Y atau min Y, ya kan? Ya, Nah, kalau yang bawah, X sama dengan Y. Kalau X plus Y sama dengan X plus Y. Berarti kalau pernyataan satu X plus Y sama dengan berapa, Dek? Kalau X-nya Y berarti 2Y ya. Y plus Y. Y plus Y sama dengan 2Y. Tapi kalau X-nya min Y sama dengan 0. Berarti min Y ditambah Y sama dengan ini 0. bisa mini ya. Nah Gimana sih, ini Mbak? loh. X-nya Maksudnya? kan tadi plus Y atau min Y. Mm-mm. Berarti kan kalau Terus kita itu kenapa masukin. bisa? Kenapa bisa Y plus Y? Nah Kan iya X kalau plus Y X-nya sama aku dengan... ganti Y. Kan yang Oh, ditanyain X plus Y. Kalau X-nya tak oh ganti Y, iya. jawabannya 2Y. Dua Kalau Y. Y-nya Mm. tak ganti. Kalau X-nya tak ganti min, Y jadinya 0. Mm. Bentar. Oh iya. Nah, tidak cukup berarti ya dia. Iya, karena ada dua itu. Heeh. Terus, X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Berarti
Berarti kita kita biar ini biar gak X Y kita ubah jadi angka aja deh, Dek. Nomor satu yuk. Kalau X kuadrat sama Y kuadrat, nah sama dengan ya. Berarti ini kalau contohnya, misal X-nya 2 terus Y-nya 2 terus salah satu kalau X-nya 2 Y-nya min 2 berarti X plus Y-nya berapa ini? Berarti X tambah Y-nya ini 4. Ini Ya itu berarti 4 itu 4. 0. Nah, berarti ini tidak sama dengan 0. Berarti dia nggak cukup ya, nggak cukup buat jawab jawab X plus Y sama dengan 0. Karena hanya benar satu saja. Mbak, mau tanya, itu Apa? X sama Y nggak dua angka yang berbeda? Atau emang harus satu angka yang berbeda? Satu angka yang sama itu. Kenapa dua eh sama dua? Kenapa nggak satu sama dua, apa dua sama tiga gitu? oh gitu ya. Kalau itu lah soalnya yang kok nek ora anu nggak sama itu. Coba aja. Misal 2 kuadrat emang sama dengan 3 kuadrat. Kan enggak. Berarti angka 2 X Y itu harus sama dia. Karena kalau enggak pernyataan nomor satu itu salah. Nah kalau misal ini nanti 2 ini 3. Jadi masing-masing 4 sama 9 loh. Enggak jadi sama loh ini. Oh, oh iya ya. Oh, berarti X Y harus sama dia. Mm-mm. Iya. Nah, oke. Lanjut. Kalau misal X pangkat 3 sama Y pangkat 3. Berarti X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y. Berarti 2 tambah 2. Berarti tidak sama dengan 0 dong. Kenapa? Saya, Nah, karena X plus Y. Misal 2 tambah 2. Itu juga sama dengan 4. Misal 3 tambah 3. 6. Tidak sama dengan 0. Ya kan? yang nomor dua nggak masuk. Nggak belum paham. X pangkat 3. Oke. Y pangkat sama dengan Y pangkat 3. Hmm. Hmm. Kalau itu kita Kan? pakai angkanya dua lagi. Oh, berarti kan ini kan X-nya kan bukan akar pangkat kuadrat, Dek. Berarti akar pangkat 3. Ya kan? Akar pangkat 3. Nah, berarti kan dia Oh, hmm. X sama dengan Y. Nah, X sama Ya. dengan Y tidak sama dengan 0. Berarti cukup kan? Kenapa X sama dengan Y tidak sama dengan nol? X plus Y. X plus Y. X plus Y. Sorry, X plus Y. Maksudnya kalau udah ditambah gitu loh. Tadi. Berarti kalau misal X-nya 3, Y-nya Hmm. 3. Hmm. Nah, berarti kalau X plus Y, 3 tambah 3 tidak sama dengan 0. Ya kan? X pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Berarti X sama dengan 2.
Kalau X kuadrat kan bisa plus minus dia. Plus minus Iya, juga. Mm-mm. Jadi gitu deh permisalannya. Jadi kalau X kuadrat itu kan misal sama dengan 4, berarti dia bisa X-nya itu plus 2 atau min 2. Tapi kalau misal X pangkat 3-nya itu sama dengan 8, pasti dia X-nya hanyalah 2. Karena nggak mungkin min 2. iya. Ini kan. Nah, berarti buat buat pernyataan 2 saja itu berarti X sama dengan Y. Berarti dia pasti sama. Ya, nggak ada min, nggak ada plus intinya. Nah, berarti X sama dengan Y. Nah, oleh karena itu kalau X plus Y, berarti dia pasti tidak sama dengan nol. Oh, toh. Berarti dia pasti tidak sama dengan nol. Berarti pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi ini prinsip akar sebenarnya, bentuk akar. Gitu. Oke. Memang agak membingungkan sih, Dek, karena ini harus paham materi akar. Hmm. Oke, walaupun bermumat-mumat ini ya. Karena banyak banget sih soal kayak gini. Ya, memang sih banyak seperti ini Iya. sih. Dulu aku juga kayak gini. Mm-mm. Kan cukup membingungkan Dulu ya. mbaknya jalur apa? Senbit, P atau T? Dulu zamanku ada sainteknya, Dek. Oh, mbaknya Mm-mm. pakai SBM atau SNM? SBM. SBM. Mm-mm. Mbaknya jurusan apa tuh, Mbak? Kalau kalau aku ini informatika. Oh, gimana? UNS juga? Enggak. Aku sebenarnya udah kuliah banyak ada Oh, jadi udah. profil yang udah lulus. Sebenarnya aku sebenarnya bukan bukan anak univ. Sebenarnya aku anak kedinasan. Jadi awalnya itu aku Oh, Awalnya aku pertama fresh graduate itu langsung masuk ke STIS dulu, ke STIS 1 tahun. Jadi habis itu kan, habis itu aku kan keluar dari sana karena nggak betah di sana. Terus aku masuk ke kedinasan lagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi dari statistika aku ke STPN udah lulus dari STPN. Terus aku cuma lanjutin pengen S1. Jadi aku ngambil informatika di Umuka. Tahu kan Umuka di situ? Di Jaten, oh, aku ambilnya di situ. Jadi aku udah nggak, ini cuma ngelanjutin gelar aja sebenarnya, biar S1. oh, Tapi aku dulu sempet sempet ikut SNBT karena aku nggak mau nggak SNM, karena kan pengen masuk ke dinasan itu. oh. Tapi aku juga pernah menemui soal-soal seperti ini. Emang seperti ini soal-soalnya membingungkan. Hmm. Ya, dari tadi soalnya kayak ambigu gitu loh. Hmm. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Belum. Cuman ini Mbak, misalnya kan saya tuh sebenarnya materi dasar tuh kayak eleng nggak eleng gitu loh, Mbak. Mm. Jadi kadang lupa yang ini materi apa gitu. Mungkin Oh, Mbaknya ada kayak catatan atau apa gitu. catatan materi maksudmu? Iya, kayak geometri gini-gini toh. Kan Oh, harus nyari tutunya. ada sih catatan, tapi ya nggak selengkap ini, Dek. Sebenarnya kan nanti Hmm, cuma dasar-dasar aja toh. iya. Kan Iya. kalau nggak eleng ya, Mm-mm. Bener bener bener. Nek Raeleng ya. iya. Oke oke oke. Menurut kamu apa materi yang ini, yang nggak eleng? Kayak persamaan ini Ya, tadi kan? itu tadi. Terus geometri juga saya tuh masih agak bingung-bingung juga. Oh ya. Coba nanti tak kirim ya Ya. materi dari siswa-siswa sebelumnya. Oke, kita akhiri dulu. Oke, Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pertemuan hari ini dengan mungkin sedikit mumet, ya.
Tapi tidak apa-apa, karena memang soal UTBK ini memang kayak gini ya model-modelannya ya. Jadi dia soalnya tidak lengkap. Seperti kita harus bisa membuat kemungkinan dan peluang-peluang sendiri. Gitu. Oke, karena sudah yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini. Sebelum menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di depannya dan dimudahkan dalam tes SNMPT 2025 ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kita ambil dokumentasinya dulu, Dek. Oke? Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Nosiana atas pertemuan hari ini. Ya, Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Siap, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan Ya, selanjutnya. ya. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and aktifkan tombol notification supaya kalian dapatkan konten baru aku. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in the next video.